Lu lama tuh nggak sholat id, ya kan? Iya, 10 tahun Tahu lebih. lu sholat pas bagian mana yang paling getar? Pas bagian Allahu Akbar 7 kali. Oh, sedihnya. Allahu Akbar. Capek nggak sih Kak, kayak selalu harus ngedengerin omongan orang gitu, harus ngikutin yang orang mau? Capek banget. Boleh peluk gak sih, Lun? Boleh. Ya Allah, Luna. Capek gue. Ya Allah, Luna. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, hari ini senang banget. Akhirnya kita kembali setelah break liburan ya. Iya, Kak. Kemarin habis tayangan Tasya Farasya, happy banget. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Amin. Sampai hari ini bener-bener yang nonton banyak banget. Kece. Nah, pas liburan lebaran kemarin, Pam-Pam, Ya. gue tuh sempat ngeliat. Pas kemarin kan lebaran tuh gue sempat ada di Thailand ya. Jadi gue sempat lihat postingan nih, ada temen gue. Tak tahu, gue nggak ngerti dia kejedot tembok atau kejatuhan tembok Cina, ya kan? Gue yang bikin kaget, shock, ternyata sosok ini kemarin menjalankan ibadah sholat Idul Fitri. Wow. Sebenarnya nggak ada yang aneh sih. Ya. Orang menjalankan sholat Idul Fitri itu biasa-biasa aja. Dan normal-normal aja sebagai pemeluk agama Islam. Tapi tampilannya tuh sangat berbeda dibandingkan tampilan-tampilan dia sebelumnya. Oke. Ini dia, Lucinta Luna. Wow, selamat datang Kak. Lo oke kan, Mak? Alhamdulillah, Pak Haji. Ini lagi kesambet-kesambet aja atau abis kejedot tembok atau apa nih? Ini Haji Igun penasaran nih. Gue pas lihat postingan lo, gue langsung gini. Ini lagi kenapa nih, Luna? Gue ya lagi pengen suasana baru, pengen mendekatkan. Ya. Ya lebih ke aku tuh udah 10 tahun nggak pernah sholat. Ya. Sholat apapun. Maksud bukan sholat apapun. Oke. Kalau sholat yang wajib, ya aku nggak mungkin lah ngasih tahu. Tapi kalau Ya. untuk sholat kayak hari raya, Idul Adha, Ya. Idul Fitri itu kan aku kan belum pernah. Dan kalau aku ziarah pun juga selalu pakai baju yang nggak sesuai dengan kodrat. Jadi Ya. gimana sih supaya aku tuh nggak dihujat, tapi Ya. hidupku tenang, Ya. tentram, damai. Makanya aku memberanikan diri, tapi beraninya aku di luar negeri Oke. gitu. Lun, jadi ini aku kamu mau jawab versi kamu boleh, enggak juga nggak apa-apa. Menjadi seorang Lucinta Luna di Indonesia itu kan tidak mudah ya, Lun. Penuh kontroversi. Padahal lo sebagai Lucinta Luna, lo punya KTP, lo punya paspor dan disahkan oleh negara, lo tuh perempuan kan. Lo keluar negeri, paspor lo perempuan kan. Perempuan nggak ditanyain kok. Nggak ditanyain. Beda sama kalau di Thailand. Kalau di Thailand lo mau udah secantik apapun, di KTP dan paspor lo tetap laki-laki. Ditanyain Berarti lo tuh udah disahkan oleh negara wanita. Tapi lo kadang suka ngerasa nggak kayak misalnya gue udah usaha nih buat negara, udah ngerubah, tapi ternyata netizen itu punya kuasa lebih dari negara. Betul. Gue ngerasanya kayak gitu. Jadi lo tuh sebagai seorang Lucinta Luna, setiap hari hidup lo nggak pernah tenang dong, Lon? Nggak tenang. Malam gue nangis mulu. Setiap malam. Malam gue nangis. Penuh dengan tuntutan dari orang. Ya kan, apa ya, gue kan selalu inget almarhum nyokap, bokap, ya kan. Dan gue juga ngerasa kayaknya hidup gue kayak banyak diatur sama netizen. Ya. Dan pas pada saat momennya Idul Fitri itu kan gue kayak pengen lah sholat di bagian soft laki-laki sesuai dengan kodrat meskipun gue udah legal semuanya, udah berbentuk seperti ini. Ya. Gue ngelakuin dari hal terkecil itu, keberanian terkecil itu, Ya. nggak mau dihujat, tapi semua orang mendukung. Ya. Dan semua orang tuh kayak pengen bikin gue tuh bener-bener Kembali. ayo kembali. Ya nggak Ya. semudah itu sebetulnya. Ya, tapi kan gini ya, Lun ya. Setahu gue nih ya, gue juga kan pakar surgery ya. Gue tuh kan ngerti banget tentang operasi-operasian. Ya. Bahkan setiap lo melakukan operasi aja, gue selalu kayak, lo ngapain lagi apa segala macam. Selalu nanya. Untuk potong, itu kan udah operasi tingkat tinggi. Iya kan? Dan biasanya orang itu
sampai berani potong setelah melewati ada psikiater, lu ada terapi hormon, panjang kan Lun? Panjang banget, Jadi lu sampai sampai bisa potong itu tuh bukannya dokter lu datang langsung motong Nggak tuh ada. enggak. Nggak Lu ada. pasti ada backgroundnya. Dicek hormon lu, dicek semuanya dan itu tuh operasi yang lu kalau udah copot nggak bisa disambung lagi anjir. Nggak. Iya Itu kan? itu udah perjanjian banget, perjanjian antara aku, dokter, sama dokter psikiater gitu. Iya. Dan itu nggak ada pakai namanya nyogok-nyogok. Kalau zaman sekarang kan ada, aku mau jadi cewek, gue mau jadi cewek, mau gimana pun caranya kan ada yang lu 70% masih cowok, tapi Ya, dipaksain. 30%-nya ya dipaksain terus Harus Ya, dinyogok, mental Ya, juga kan. gitu. Nah kalau lo tuh dulu berarti persiapan lo untuk menjadi cewek tuh juga udah matang banget lo. Hormon gue udah 15 tahun, suntik hormon. Oh. Minum pil hormon. Untuk persiapan Iya, pengen makanya itu. kadang gue sensitif gitu kayak orang lagi menstruasi lah. Iya karena kan kalau pakai hormon kan bisa kalau happy banget, Mood swing, kalau sedih sedih banget. banget. Gitu. Lu bayangin gak sih kita yang begini aja kadang ngejalanin hidup berat. Lu Hmm. bayangin gak jadi dia? Gue tuh makanya gue dari kemarin gue pengen banget ngobrol tuh maksudnya ini kan lu sekarang ini bisa dibilang mungkin orang-orang baru, anak-anak baru yang mulai memotong Hmm. supaya maksud gue lu Potong pikir satu, potong pikir satu. pikir lagi deh. Lo ngerasa gitu nggak? Hmm. Pikirnya jauh lebih panjang nggak? Panjang banget karena masih ada yang harus dibahas lagi. Karena kalau untuk menjadi seorang Muhammad Fathah lagi, ya itu udah susah banget, bahkan impossible sebetulnya kan. Iya. Iya. Harus ya namanya udah semuanya udah jadi dan sempurna. Iya. Iya. Terus kalau misalnya satu persatu pun juga pasti waktunya bakalan lama banget dari mulai yang hal terkecil dulu lah. Iya. Hidung, ya kan. Ya. Terus kayak Lo total keseluruhan operasi yang lo inget di badan lo tuh udah berapa kali tidur lo di meja operasi? ada lebih dari 30 lebih lah. Wow. Wah. Muka, itu untuk mendapatkan kesempurnaan ya. Kesempurnaan. Dan sekarang lo sadar bahwa kesempurnaan itu hanya milik Allah. Heeh. Dan kekurangan itu hanya milik kita. Nggak ada kelarnya gitu Lun. Ya biasanya kan orang pedomannya kalau misalnya udah ketagihan operasi sekali, aku pengen ini ada yang kurang nih, mencong dikit ada yang kurang nih, Ya, rahang dikit lagi, potong lagi lah, ya. gitu. Tapi ganteng ya di hari ini ya. Hah? Kayak cowok Bunglon, Korea bunglon, gitu. muka bunglon bang, bang, Pak Haji. Ya Allah Luna lo sehat. Kurang sehat sih. Jadi ini lo sekarang ini nggak, lo pakai bantuan psikiater nggak untuk Iya. untuk memanage mental lo? Iya, Serius kok sampai ke psikiater. 4 tahun gue pakai psikiater di rumah sakit. Jadi Dan makanya sempet aku tuh pengen direhab gitu, maksudnya biar supaya aku tuh nggak terlalu, aku tuh orangnya gimana ya, penasaran, tapi nggak mau ngelihat komen netizen, tapi penasaran. Oh. Aku selalu diomelin sama media aku, udah jangan ngeliat komen, jangan ngeliat komen. ya. Tapi nggak tahu otakku bebel gitu. Lo sekarang mengkonsumsi obat buat tenang, buat rileks gitu. Dikasihnya yang tingkatnya, yang Dosisnya levelnya yang rendah. nggak bikin. Udah kalau misalnya gue di tahap-tahap kayak titik bener-bener udah capek, udah susah, apalagi kan keluarga gue banyak, 9 bersaudara, gue anak Iya. ke-8. Ya mungkin dibagi mereka, dia nggak tahu lah background-nya gue. Oh lu sukses, terus gue biayain kakak gue, ponakan gue, sedangkan almarhum nyokap bokap gue udah nggak ada. Itu makanya kenapa kemarin gue ziarah, gue pakai baju koko, memberanikan diri, terus gue curhat panjang kali lebar, tuh gue Nyokap. nangis, gue kayak capek, gue udah lelah gitu. Hmm. Mak, abah, gue lelah. Ya. Gitu. Nah dulu waktu nyokap bokap masih hidup, bentuk lo kayak gimana? Masih kayak gini. Karena Belum- gue takut sama bokap gue kan haji. Belum entong pewong. Belum berani, tapi bokap gue udah tahu dari tetangga-tetangga. Tetangga gue kan lemes mulutnya. tapi lo kan punya perbedaan dengan orang lain itu dari lo kecil kan lo ngerasa. Dari kecil gue udah... Harusnya sama bapak lo kan juga tahu bahwa anak gue emang Berbeda. beda gitu kan. Udah tahu sebetulnya, cuma kan mungkin dari mereka semua juga lebih kayak terpengaruh dari omongan tetangga. Betawi cuy. Jadi pas emak bapak nggak ada tuh lo bener-bener merdeka tuh. Merdeka, tapi gue mengasingkan diri karena gue dimusuhin sama keluarga. Bukan dimusuhin sih, jadi kayak
gue sendiri insting kayak udahlah. Kayak lu membawa aib keluarga gitu. Iya, gue takut nanti keluarga nanti yang kena getahnya. Makanya kenapa gue tuh nggak pernah masang foto keluarga, jarang lah, lebih tepatnya jarang, kalau lebaran doang sih. Biar nggak Tapi sekarang sama keluarga baik-baik aja. Kemarin sih nggak ketemu sama keluarga, karena kan gue kan Di sholat Korea. Id di Korea, terus pulangnya juga agak lama. Oke. Nah, jadi kalau customer nih yang tahu perjalanannya Lucinta Luna, dia berawal dari perempuan cantik yang orang nggak ada yang tahu kalau dia itu backgroundnya laki-laki. Ingat kan lo dulu awal, akhirnya lo masuk ke dunia entertainment, lo nyanyi lagi enak-enak nyanyi, akhirnya dibuka siapa lo, Iya, sama temen dekat sendiri. iya kan? Sampai akhirnya sekarang lo jadi bintang. Enakan mana, Lon? Enakan zaman dulu, lo bisa semua laki-laki ganteng, apa pas udah jadi artis? Gue nggak bisa jawab sih sebetulnya, tapi kalau yang masalah dulu sih ya udah dulu dosa-dosa gue kan Ya. emang pendosa. Ya. Orang juga selalu bilang gue mau jadi laki dibilang gimmick, ya udahlah gue ikutin kemauan lu, gue begini penampilannya berubah gitu. Bilang jadi kayak tomboy, kurangin lagi begini lagi, lu maunya apa gitu. Bilang gue jadi cewek ala-ala Barbie udah kayak doin-doin gitu, cewek Korea dihujat lagi. Serba salah makanya. Gue lebih kayak diapresiasi di negara orang gitu ya. Teman-teman influencer gue tuh pada ngerangkul gue apapun itu dibanding di negara gue sendiri gitu loh. Lo ngerasa salah tempat untuk hidup nggak? Banget salah tinggal. Ini jujur ya, gue kayak ngerasa kayak gue nggak dihargain, nggak dianggap gitu. Bersyukur makanya jadi orang, ya. Sedih tahu. Enggak, ini dia ngerasa kayak gue ini gimana, kayak ngerasa ini lebih parah ribuan kali lipat daripada hidup lo. Kagak, gue gak pernah mikir-mikir kayak gitu. Makanya dia suka ngerendah, merasa nggak pede segala macam. Ini lebih parah nih, dia survive. Coba aku penasaran, Kak, capek nggak sih Kak kayak selalu harus ngedengerin omongan orang gitu, harus ngikutin yang orang mau? Capek banget. Dia nggak berani buka handphone, cuy. Dia nggak berani buka komenan karena kayak netizen itu udah kayak udah kayak Tuhan tuh udah kayak ke tetangganya Tuhan, ngerti gak lo? Kayak udah apa yang dia katain netizen tuh udah kayak bener aja gitu. Iya. Gue capek kayak tuh kayak di belakang lu kayak patung aja, jadi kayak ya udah lu jadi robot aja. Gimana lu berpijak ya udah lu jalin aja. Gue pengen jadi diri gue sendiri gitu loh. Nyokap bokap gue aja waktu masih hidup aja nggak terlalu ngelarang gue. Oke lah bokap gue nggak terima, tapi lambat laun ya udah emang udah begini, let it flow aja gitu. Tapi dan gue baru tahu dunia entertain tuh segitu ganasnya gitu loh, harus ngikutin begini. Makanya gue kayak beban udah numpuk, gue nggak bisa ngomong apapun itu ya kan. Terus tiba-tiba temen deket gue ngebuka Aib. semua ya kan, ya banyak lah bertubi-tubi, bangkit jatuh masuk penjara, bangkit lagi. Kalau gue ngelihat ya, keputusan yang diambil setiap orang itu kan balik lagi ke human rights ya, ke hak asasi ya. Luna mengambil keputusan ini ya ini keputusannya Luna gitu ya. Kita sebagai orang luar yang ngelihat ya seharusnya cukup menerima gitu bisa kan. menghargai Cukup bisa keputusannya. menghargai keputusannya Luna gitu karena keputusannya dia tuh yang menjadi tanggung jawabnya Luna kan. Iya. Tapi kan kalau di sini kan nggak seperti itu. Iya. Nah gue tuh dengar kabar juga katanya lo mau pindah ke Korea. Lo mau coba berkarir di Mau Korea. lanjutin kuliah dulu, mau belajar bahasa Korea. Mau belajar bahasa. Kenapa lo pilih Korea? Karena Korea dibanding Bangkok, gue lebih suka Korea gitu, Pak Haji. Soalnya gimana ya, lebih banyak linknya. Gue pengen membangun relasi pertemanan, dan kebetulan juga ada salah satu kayak brand sama entertainment PH lah modelnya, kalau di sana disebutnya PH lah. Ya, Dia percaya suka sama banget lo. gitu loh sama
apa sih namanya, keadaan gue, Ya. komedinya gue, bakat gue gitu. Kemarin sempet meeting gitu. Makanya nanti tanggal 11 gue mau diundang sana lagi ketemu banyak influencer, bahkan Wow. seleb-seleb juga ada. Kan lo kemarin juga sempat collab sama salah satu influencer. Dia influencer apa aktor tuh? Itu sebetulnya bisa dikatakan mau jadi aktor. Yang lo kencing berdiri. Iya, iya. Kangen gak lo kencing berdiri? Kangen sih. Kangen gak bangun pagi gitu pegangin? Udah nggak bisa lagi. Nggak, tapi maksud gue itu kan manusiawi ya. Manusiawi. Iya kan? Ya, emang gue juga ngerasain. Tapi kan gini kan, lo kan dulu kan ada nya nih. Pagi kan gitu ya, iya kan, atau ereksi. Kalau sekarang kalau udah potong gitu, kalau pagi reaksinya gimana? Ya biasa aja, bangun ya bangun. Oh gitu. Kemarin mau potong. Coya. Potong apa? Nggak ada, potong honor. Lucinta Luna. Lu kan sebelum lu ke Korea, lu sempat menjalin hubungan yang cukup lama dengan seseorang lagi. Dan lu publish. Iya kan? Lu tuh pacaran beneran? Apa lu cuman bantuin numpang tenarin orang? Kalau gue boleh jujur sih sebetulnya ya, gue udah nggak mau berdrama-drama lagi, nggak mau bohong-bohong lagi. Itu gue kenal sama dia waktu brand kerjasama, dan gue bisa cari model sama content creator. Nah pada saat itu gue suka sama dia. Terus? Ya. Nah gue nggak tahu nih dia suka atau enggak gitu ya, kita jalanin dulu gitu. Sempet juga gue kalau setiap apa-apa, kalau misalnya gue suka sama orang, gue bawa ke rumahnya Boy. Ketemu mama, ketemu oma untuk disidang gitu. Itu keluarga lu kedua deh. Boy approve karena lulus sensor. Oma approve karena lulus sensor. Mama approve karena lulus sensor. Dan nggak tahu kenapa setelah 6 bulan menjalani berubah lah gitu. Ada perubahan. Gemini kan pikirnya cepet ya kan, dari mulai handphone dibalik, dari mulai kayak kok lu bisa sih gitu. Sampai gue ngebolehin semua yang ada di hati gue, kayak handphone, semua isi tabungan gue, semuanya gitu. Terus kayak hal-hal kecil aja, misalnya gue nggak mau nih, misalnya kalau lagi makan bareng sama temen-temen, gue nggak mau kesannya gue yang bayarin. Jadi gue bikin punya dia kartu, gue transfer segini, jadi seolah-olah lu yang bayarin. Gue pengen naikin nama dia. Tapi kan kerja bareng lu waktu itu. Iya kerja bareng, tapi kan saling suka lama-lama. Nggak munafik sih. Saling suka, jalan bareng. Dan dia ngakuin juga kok waktu di acara lu namanya nikah yang kedua di Four Seasons, ngakuin kok gitu. Dan gue juga kalau misalnya dia butuh ini, butuh itu, ini saksinya manajer gue nih. Gue pernah 1 M habis dalam sehari. Tapi maksud gue gini, kalau gue sih sebenarnya nggak pengen tahu berapa banyak yang lo keluarin ya. Karena lo melakukannya itu juga dalam sadar. Dan pada waktu itu mungkin lo sebagai partner, ya kan, sebagai pacaran gitu. Tapi yang gue pengen tahu di lo gitu ya, ternyata orang yang suka sama lo cuma palsu dong. Palsu, iya. Tapi ngomong suka. Jadi hidup lo tuh juga bener-bener, jadi ibarat kata udah bentuk lo nggak ada yang asli, percintaan lo juga palsu juga. Palsu. Jadi hidup lo tuh cuman penuh kepura-puraan doang. Iya. Buang-buang waktu doang. Tapi dengan kepolosan gue setelah dia udah ngambil hati gue, ya gue ngerasa dia suka sama gue karena dia selalu perhatian, act of service. Leo gimana sih? Gampang banget gitu bikin orang, oh iya sayang. Tapi lo sadar juga bahwa dia laki-laki yang nggak mungkin bisa ngelakuin di negeri ini kan? Nggak mungkin. Gue sadar karena gue ngerasa gue punya kebaikan tulus, ayo kita sama-sama naik. Nah aku ikut jualan live TikTok, ini itu, bagi hasil, nanti bagi hasilnya keluar negeri bareng, gitu. Cuma ya sangat disayangkan aja sih gitu loh, maksudnya lu udah sama gue tapi tiba-tiba dapat omongan dari teman-teman deket lu yang membuat gue jadi kayak sakit hati. Ya udahlah, mending kita udahin aja. Jadi putus 9 bulan. Tapi lo memaafkan masa lalu itu nggak? Maafin kok. Harus, Lun.
Ya gue maafin, cuma barang-barang harus gue minta balikin. Kecuali iPhone, udah mah duit udah. Oh, nggak ada perjanjian prapacaran. Gak ada. Kalau orang kan ada perjanjian pranikah gitu ya. Gak ada, gak ada. Hah? Kalau orang kan ada perjanjian pranikah, ini mungkin Orang ada lagi perjanjian sedih-sedih. prapacaran gitu. Ini loh, Pak Haji, gue tuh biasa kalau misalnya pacaran ya sama teman-teman gue tuh, kalau misalnya udah putus nggak berisik. Ya. Ah. Kalau Yang dulu-dulu nih. Yang dulu nggak berisik, Ya. meskipun udah pernah gue kasih apapun ya barang. Ya, Nah ya. kalau yang ini berisik gitu Ya. loh, apalagi minta dikelonin, minta di-backingin sama emaknya, mami angkatnya, nggak tahu mami nggak tahu apanya gitu. Ya kan mami ketemu anak gitu lah. Jadi gue ngerasa kayak, kok lu jadi ngejudge gue selama 9 bulan lu ngapain aja sama gue ya kan. Terus tiba-tiba apa yang diomongin dia tuh nggak 100% benar gitu loh. Gitu. Jadi Terus menyayangkan, ya, jadi berisik. jadi gitu. berisik, gue paling nggak suka. Yaudah kalau gitu balikin barang gue. Oh, sebelumnya lo padahal pas putus juga baik-baik aja. Baik-baik Lo aja. santai aja. Oh ya Baik-baik udah aja, gitu. kata-kata gue juga baik. Oke. Nah, kalau gue nih ya ngelihat lo berubah ini sekarang ini kan gue yakin bukan dari orang lain, tapi Bukan. dari diri lo sendiri. Bukan dari orang lain, bukan dari mantan, bukan dari siapapun. Karena gue di Korea ngerasa pengen nyobain sebulan di Korea, puasa, sahur. Kebetulan gue juga punya teman kuliah di sana. Terus dikenalin sama yang tadi itu di foto tuh kakak kelas kuliah. Dan dia baik, humble. Terus perkumpulan influencer juga, kalau misalnya setiap minggu kita ketemu sambil belajar juga ya kan. Ya senang aja gitu loh kalau misalnya, bukan pansos sih, tapi lebih membangun relasi gitu. Ya kan lu juga ngerti kalau di Indonesia kan banyak yang pansos sama lu. Iya. Iya kan. Jadi lu sekarang udah mulai sholat. Alhamdulillah. Masya Allah. Tapi nggak mungkin lah harus gue ini gitu. Nggak, tapi apa yang lo rasain setelah lo sholat? Lebih Lebih tenang. lega, lebih dekat sama Yang Maha Kuasa, sama Allah. Lebih kayaknya gue tuh kayak, ya udahlah, sekarang gue pengen upgrade diri. Gue nggak mau pacaran dulu gitu. Gue lebih baik ya fokus dengan diri gue sendiri. Udah ubah penampilan begini gitu. Nah, GG berarti satu Indonesia. Ya. Gitu, dan banyak tuntutan sana sini gitu. Ya. Yang bilang gue begini, yang bilang begini, ya terserah. Ada yang bilang, alah potong rambut gimmick, padahal pakai wig. Padahal lo potong rambut kan? Awalnya pakai wig. Oh, awalnya kan gua pakai bilang, wig. ya. Akhirnya potong beneran. Potong beneran. Kalau gue kan tipe orang yang nekat. Gue tipe orang yang nekat. Lu jangan nantangin gue deh. Iya, lebih baik aku potong rambut beneran, karena gini loh. Ke kuburan gue pakai wig, tapi kan wignya wig cowok, ya kan? Dan sesuai kodrat, pakai baju koko, ya kan? Di situ emang niat gue tulus. Mak, ini yang datang wujud asli Fatah, bukan Lucinta Luna. Yang dikatakan netizen loh. Nanti emak sama abah bilang, kok yang datang malah istrinya Fatah. Itu sakit banget. Ada keinginan nggak untuk pergi umroh? Pengen. Pergi haji? Pengen. Jadi maksudnya kalau orangnya dalam pemikiran tuh gini, di saat ibadah, ya lo harus kembali ke fitrah lo gitu. Kalau ibadah, gue harus kembali ke kodrat sesuai dengan apa yang gue pakai. Meskipun gue udah legal, wanita gitu. Cuma waktu dulu gue berpikir kenapa gue lebih milih di Itaewon Central Mosque, gue berpikir kalau gue pulang duluan. Tadi gue udah beli tiket sebelum lebaran. Gue pengen sholat id di deket-deket sekitaran. Kayaknya malah lebih heboh. Gue takutnya nanti orang bingung. Itu doang. Gimana nengoknya gitu. tadi? Kenapa? Nengoknya gimana tadi? Iya bingung. Dia pengen. Sekali lagi lo gimana? Iya, dia bingung. Itu yang gue nggak mau. Makanya kenapa gue tuh lebih pengen yang kayak leluasa gitu. Orang tuh yang adem, yang open window gitu. Iya. Nggak ngejat. Gitu. Kita datangnya situ, datang ke rumah Allah. Bayangin aja kita datang ke rumah Allah, ya berarti Allah memanggil kita. Lu lama tuh nggak sholat id, ya kan? Iya, 10 tahun. Tahu lu sholat pas bagian mana yang paling getar? Pas bagian Allahu Akbar 7 kali. Oh, sedih. Allahu Akbar. Terus pas takbiran aja tuh gue kayak di kamar gue nangis, ya kan? Ya Allah. Lebaran kali ini gue di luar negeri. Sama Abah, pasti besok pada ziarah di keluarga-keluarga yang lain. Biasanya kemarin gue tuh pakai baju muslim nih yang di belakang. Sekarang gue pakai baju koko. Gue nggak bisa ngomong apa-apa, cuma bisa bilang minta maaf, Abah. Ini patah loh, ini patah yang datang asli. Capek, lelah, nggak tahu harus mau ngapain lagi.
gue sholat tobat Lun. Sholat tobat 2 rakaat. Lu bangun malam. Ini gue bukannya guruin ya, tapi gue juga dengan popularitas yang gue rasain, kadang gue suka nggak ngerasa gue ini siapa sih, gue tenang nggak sih, gitu. Jadi gue tuh belajar untuk sholat tahajud 2 rakaat, habis itu gue lanjut sholat tobat 2 rakaat, terus udah gitu gue nunggu sampai subuh. Itu aja dulu diulang-ulang tuh Lun. Karena buat gue ya, ketenangan itu lebih mahal harganya. Kita hidup bisa tenang tanpa kita pengen diakuin orang, pengen divalidasi orang. Yang penting diri kita tuh tenang dulu Lun. Kita walaupun uang nggak banyak-banyak banget ya, kalau kita hidup tenang tuh enak loh Lun. Cukup aja lu happy. Yang penting tuh happy Beb. Iya kan, yang penting tuh happy. Karena lu kalau lu semakin lari, semakin jauh dari Allah, lu juga semakin nggak ngerti lu mau kemana Lun. Jadi sekarang tuh kayaknya percaya sama manusia tuh kayaknya nggak usah deh. Iya nggak sih? Manajerku juga ngomong kayak gitu, jangan dibaca. Nggak usah komen. percaya sama manusia. Kayaknya juga lu dari dulu kayaknya hidup lu juga kayaknya salah berteman mulu juga ya. Aku tuh orang yang kayak misalnya berteman kalau ya udah kita ngikut, makanya aku tuh selalu diomongin sama manajemen, lu berteman sama orang-orang yang bagus, circle-nya gitu. Sekarang fokus Lun, mau bisnis, mau usaha, sedekah banyakin. Orang lain nggak usah tahu udah. Jadi kalau misalnya lu mau pindah ke Korea, pergi deh. Yang penting lu dapat peacefulnya. Iya. Iya kan? Lu di Indonesia udah ngerasain semua, Penjerong udah. Nah, udah. Iya kan? Jadi maksudnya udah jadi lu tuh gila lo Lun. Gue ngeliat dulu, inget nggak waktu zaman gue punya podcast dulu yang lu bener-bener baru keluar dari penjara. Hermes tuh, Hermes airbag-nya warna Lokasi laki nggak tas Gak lah, itu. mana ada, itu kan kenang-kenangan. Iya kan, maksudnya lu juga itu gila, perjuangannya gila banget sih Lun. Sampai hari ini, iya nggak sih? Boleh peluk gak sih Lun? Boleh. Ya Allah Luna. Capek gue. Ya Allah Luna. Insya Allah. Udah kebanyakan beban pikiran di dalam sini. Aku tuh udah bener-bener kayak aku pengen jadi orang yang lebih baik lagi. Makanya lebih gue tuh yang gue takutin Lun, kalau situasi lagi kayak lo itu ntar larinya balik lagi minum, salah pergaulan. Ingat kan Lun? Hah? Ingat kan, lu salah gaul, lu salah main, larinya jadi ke sana. Jangan ya Lun. Enggak. Kalau kan gue dijebak. Iya, tapi kan kita nggak tahu lu dijebak atau enggak. Apa itu kan intinya salah gaul juga, salah lingkungan. Ya bakalan nggak akan gue. Jangan, pokoknya apapun udah. Mungkin salah tempat sih Lun. Gue pernah posting sesuatu. Handphone gue mana? Dijual ya handphone gue? Coy. Oh ini ada di sini. Nih. Gue selalu baca kok kata-kata mutiara. Nih, gue pernah posting, ini bagus banget. Ini insya Allah lu bisa pakai ini. Ini bagus banget. Yang pertama, hidup nggak harus disukain banyak orang. Cukup nggak nyusahin orang lain aja itu udah hebat. Itu bisa lo jadiin words juga. Ya, udah sekarang ini lo balik hidup buat diri lo sendiri aja Lun dulu Lun. Buat diri lu sendiri, lu cukupin hidup lu cukupin batin lu cukupin hati lu buat lu dulu sendiri. Nggak usah berusaha nyenengin orang lain, nggak usah. Ya. Nah, gue ada kata-kata lagi nih. Kan sekarang kakak udah berubah penampilan seperti ini. Kakak ngerasa nggak bakalan banyak banget lagi nantinya ekspektasi dari teman-teman di luar Kita nggak tahu ke depannya gimana. Apalagi kalau misalnya nanti gue gabung sama influencer sana, sama pihak sana, ya kan manajemen gue kan ngizinin juga. Manajemen gue juga bisa bolak-balik ke Korea kan. Karena tetap manajemen gue forever gitu.
nanti kalau misalnya gue ada kayak semacam syuting, gue kan sering udah bikin wajib baca ya, karena waktu itu kalau misalnya nanti ada adegan gue bikin begini, itu kan harus namanya aktor itu kan harus profesional kayak lu pakai gitu. Ya tolonglah jangan dihujat lah gitu. Kan mental gue tuh udah bener-bener udah drop banget. Ya kalau menurut gue nggak nemu kata-katanya nih ya. Gue mau ganti handphone aja nih. Coy. Gue kesel. Ada nggak yang lebih baru dari iPhone ini? Nggak ada. Jadi kata-katanya itu tuh intinya gue pernah posting. Intinya adalah kita itu akan dihargai siapa diri kita apabila tempat kita tuh nggak salah. Ah, iya, iya. Gitu. Ya mungkin lo skala tempat Lun. Kita mau flashback boleh ya? Boleh bang? Nah nama lo tuh dulu, jadi lo tuh seorang Lucinta Luna pernah ganti beberapa kali nama. Banyak. Coba ceritain. Pertama nama asli lo. Muhammad Fatah. Oke, terus berubah jadi Cleo. 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 Itu kenapa dulu lo namanya Cleo? Karena waktu itu gue casting di salah satu stasiun televisi. Bimen. Bimen. Oke. Dan itu hostnya Dion Wiyoko, masih ingat kan? Oke. Terus? Ya udah, gue diterima karena dari 160 peserta dipilih 20 dengan karakter yang berbeda. Di situ Oke. gue feminim, jadi gue Oke. terima dengan karakter Ih. seperti itu. Iya, itu. Itu nama dari mana, Kak? Gue ini sendiri, mikir sendiri. Ya kalau gini kan namanya mah ide-ide aja, Ide-ide bisa sendiri. nama-nama. Abis Cleo terus kayak apa? Dulu waktu zaman sosial media pet sama Instagram baru muncul, pet kan waktu itu lebih unggul kan. Nama aku Thalita Fitriani. Talita. Itu adalah itu terinspirasi dari mana Talita? Kan ada Fatahnya, jadi Thalita namanya. Ah, Dulu Talita. panggil Ata. Nah, Ata. waktu itu Bunda Inul itu sebagai bos gue kerja di Inul Vista di Taman Anggrek. Idi. Dan gue pernah kasih wejangan. Manggilnya Ata. Nama panjangnya Thalita. Nah, di situ, kamu baik banget waktu Bunda Inul hamil kan. Ivan. Kan ada opening kan di situ. Kamu jeli banget orangnya ya. Bunda yakin pasti kamu suatu saat kalau misalnya kamu misalnya udah nggak betah, Bunda doain kamu bakal jadi orang sukses. Amin. Akhirnya ketemu waktu itu di acara Brownies. Lu udah jadi pewong. Lu jadi peong waktu itu. Ini dulu aslinya begini nih. Ini di waktu di salon. Di salon, di daerah. Jelong ya, Mak? Ya, ini muka asli. Hah? Emang jelong banget emang. Oh, ini belum ada di... Ini maksudnya ini muka asli tapi pewong-pewong. Pewong-pewong Pewong-pewong. Jawa. Emang lu kayak Betawi kan? Tegal. Oh, lu Tegal. Lu Hitachi juga ya? Ya, hitam. Jadi lu bisa sampai putih gini tuh emang segala macam lu masukin tuh? Ya, pokoknya perawatan, terus ke Korea, ke Thailand, ya kan, terus jarang keluar, jarang ketemu matahari, lebih seneng kayak ketemu nelayan. matahari, ya. Oke, ini udah masih ingat muka dia nggak? Masih tuh waktu masih umur belasan tahun. Nih, tuh, nih gels, ya. Oke, ini kapan nih? Itu foto before sebelum make up waktu aku kerja di salonnya Didi Sarce di Pelumpang. Lo kalau ngeliat ini ingat gini, lo yes atau bye? Yes, itu gue. Yes, lo masih ingat nih? Masih ingat. Oke, ini udah OP apa aja? Itu belum OP sih. Hidung doang. Oh, hidung. Tapi ini lo bangun tidur kali ya? Ngantuk kaget di foto. Ya, emang ini belum make up. Jidat waktu itu belum di OP. Oh, muka belum ya. Ini kayak pembantaian habis nyuri perhiasan majikan nih. Nih ya, lo tau kan? Kamu mencuri perhiasan saya. Enggak, Bu. Gitu, ya kan? Ya kan, lo tau kan? Oke ya, standby ya. Ini apa sih, Lun? Maksudnya ada Nggak tahu itu. kepala gitu kenapa? Jadi waktu gue kerja di salon itu yang tadi baru sama itu, bos gue tuh demen banget kayak dandanin gitu loh. Karena bos gue juga punya instingnya anak pasti bakalan ini, karena gue kan cekatan kalau sama tamu salon. Kalau dulu waktu di salon lu paling jago bisa ngapain aja? Kerimbat, terus mijitin, terus masak. Terima panggilan ke rumah juga dulu? Enggak dibolehin. Oh, nggak dibolehin. Karena bos gue galak banget. Oke, ini yes or bye? Yes, itu gue. Gak ada yang gue sabar, Lun. Sabar. Oke. Nah, ini yang sekarang ini pas kemarin bulan Januari ke Jepang. Kemarin nih. Iya, ini udah semuanya total. Cantik. Di Jepang nih. Tapi gue tuh paling amazed ngeliat lo tuh kayak waktu nonton konsernya Blackpink. Iya kan? Itu kece banget tuh. Itu aku bela-belain belajar ke Surabaya.
Aku sekolah makeup doin. Oh, Jadi aku makeup sekarang udah nggak Korea. butuh MUA lagi. Jadi lu sekarang udah bisa makeup sendiri? Bisa sendiri, Wow. tapi hanya untuk muka gue. Kalau gue mau nanya dong Lun, kalau makeup gini nih susah nggak? Lihat ya, 1, 2, 3. Nih, ini makeup gini gimana sih? Itu Lun? bukan makeup itu. Itu kayak dikeroyok orang. Dikeroyok lebih- masa Lun. Dikeroyok Oh, masa. kirain ini kayak kalau di film itu kan ada makeup karakter Lun, bukan? Enggak. Bukan makeup karakter. Dikeroyok. Ini operasi apa aja nih? Rahang, bibir, mata, terus stem cell, Disuntikin gitu kulitnya bagus banget ya. terus sama fat graft. Satu waktu itu? Enggak dong. Dalam satu waktu? Enggak. Dalam sebulan itu 3 kali. Orang gue pernah video call sama dia di Thailand, dalam 1 bulan lo operasi banyak banget 3 ya. kali. Nggak pulang-pulang ya. Pulang-pulang. Ya Allah, ini Boyen. Itu udah lama. Waktu itu gue mencoba pakai wig gitu loh. Itu udah lama. Itu baru operasi hidung doang sih. Oke. Sama bibirnya masih di filler. Nih. Nah ini yang sekarang. Tapi lo kalau ngaca masih ada ngerasa ada ganteng-gantengnya nggak Lun? Enggak. Hah? Jadi kayak cewek tomboy. Meskipun gue dipotong kayak beli wig waktu kemarin wig cowok, dipotong yang itu, tetap aja masih ada aura ceweknya. Kayak cewek tomboy, kayak pemain Squid Game yang tembak-tembak itu tuh. Iya. Ceweknya. Iya gini lo jadi ya bener-bener kayak ya cewek-cewek tomboy bener. Habis mau gimana lagi Lun? Ya balik lagi ke gue, jadi orang kalau menuntut gue ya mau apa gitu. Ya. Bang Fatah izin ya Bang, ini ada informasi penting ya. Nah buat customer aku ada informasi penting buat kalian semuanya bahwa ya Igun mau ngingetin lagi kalau kamu bingung pengen ngemil cemilan yang satset anti ribet ini dia nih. Nah ini dia solusinya. Wow. Dilan Matcha Crunchy Caramel. Yeay. Jadi Pam inget kan kalau Dilan Matcha Crunchy Caramel ini salah satu varian dari Dilan Matcha series. Nah, ini dia nih. Nah, jadi Pam, ini tuh solusi banget buat kita pas lagi nonton Butik Haji Igun, terus tuh mendadak lapar, pengen Ya. ngemil, ya kan? Nah, lagi di jalan, ya kan, kena macet. Nah, biar kalian gak repot, kalian bisa cobain Dilan Matcha Crunchy Caramel. Oke, kita cobain boleh ya, Kak? Yuk. Aduh, Kak, ini emang Dilan Matcha Crunchy Caramel tuh enak banget ya, Kak ya. Yang pastinya dong Pam, kamu kan dari kemarin setiap hari makan ini, Iya. ya kan? Jadi Dilan Matcha Crunchy Caramel ini punya sensasi yang luar biasa banget customer. Karena Dilan Matcha Crunchy Caramel ini dilengkapi dengan kelezatan vanila karamel. Dan matchanya enak banget, bikin rindu. Nah, selain rasanya enak, Dilan Matcha Crunchy Caramel ini juga cocok banget buat jadi camilan yang anti ribet. Betul. Gak perlu lagi bawa-bawa mangkok ataupun sendok kalau pengen makan makanan yang cemilan kayak gini. Jadi bisa dimakan di mana aja. Nah, customer jangan lupa ya, di stok yang banyak, di motor, di tas, di mobil, pokoknya di mana aja. Jadi kalau pengen makan tinggal ambil, Kak. Betul banget, Dilan Matcha Crunchy Caramel enaknya bikin rindu. Nah, boleh tepuk tangan yuk yang meriah. Yes. Berbicara Dilan Crunchy Caramel, kalau ngomong Dilan tentang Dilan, bakal ada loh film baru yang bakal tayang di bioskop kesayangan kalian. Oh. Yaitu film Dilan ITB 1997. Yeay, tanggal berapa, Kak, itu, Kak? Jadi mulai tanggal 30 April ya. Jadi pastikan kalian 30 April nonton film terbaru dari Falcon yang mainnya Ariel. Oh, wow. Ya, yang mainnya Ariel. Dan film ini benar-benar membawa nostalgic Dilan 1997 ya. Betul Karena di sini Dilan mengalami dilema antara harus memilih Milea atau Ivan Gunawan. Ancika dong. Nanti kita nonton bareng ya, Lun. Oke. Terus Lun, aku mau tanya lagi. Lu sekarang seneng dong kalau ngomong nggak perlu ribet-ribet lagi. Suara lu udah begini. Ya seneng lah. Kan Enggak kok tadinya kalau suara sopewong gimana? udah nggak bisa. Hah? Udah nggak Karena bisa? gagal operasi. Gagal operasi 2 kali. Oh, katanya ini lo dulu sempat sampai benanah, Nul. Ya, benana. Karena waktu di Filipina ya, itu ada yang endorse. Terus waktu itu gue nggak ngejaga banget, pulang-pulang gue langsung terima endorsan. Karena waktu itu kan finansial gue berkurang dan gue harus ngasih
uang THR ke staff-staff tim-tim gue. Iya, iya. Jadi gue terima aja kerjaan itu. Terus ternyata mengakibatkan itu. Iya, harusnya kan gue rehat 1 atau 2 bulan, tiba-tiba Oke. gue nyemplung ke laut. Ya jadi masih dalam keadaan Luka. pakai plester yang anti air tetap aja kena luka. Karena udah nggak bisa dibetulin lagi. Nih bekasnya masih ada. Emang kalau sebenarnya kalau operasi pita suara itu benar-benar bisa perempuan banget Bisa suaranya. kalau kita ngikutin konstruksi dari dokter. Tapi kan malah bisa kadang-kadang malah suaranya benar-benar hilang nggak ada sama sekali kan. Tergantung rumah sakit. Lu 2 kali kan operasi 2 kali. tenggorokan itu kan? Tapi gue nakal. Karena kan harus jadi cewek-cewek yang nggak bisa ngomong dulu selama 2 minggu, kadang sebulan gitu. Lu tetap dipaksain buat ngomong, buat ngomong, Iya, buat karena ngomong, buat kerjaan itu ngomong. nomor 1. Ya. Jadi kalau misalnya dihitung-hitung tuh ya, lu udah puluhan miliar operasi buat diri lu sendiri ya. Nggak puluhan sih, lebih baik ke endorse. Oh, orang banyak kasih gitu. Awalnya gue tuh kayak bayar dulu, tapi gue tampilin. Lama-lama jadi orang, semua teman-teman artis jadi ikut-ikutan kan, jadi lama-lama endorse gitu. Oh, dipanggil langsung sama rumah sakit. Iya, kan dulu sama masterpiece lah. Iya, Dari awal dari situ. benang. Iya. Oh, Masterpiece rumah sakit. Ya. Awalnya aku bayar. Kemarin tadinya aku mau operasi di Masterpiece. Kan gue kan gemuk. Kan sekarang turun nih, berat badan gue kan turun. Ya kan? Jadi gue turun nih, makanya gue mau buang. Oh. Pengen Gitu. dirapiin, direkonstruksi. Rekonstruksi. Emang lo doang yang operasi Iya kan? Bener gak sih, Mak? Iya kan? Lun, Ya, lu udah mempersiapkan kematian belum? untuk saat ini sih kita kan gak ada yang tahu. Ya, jodoh, maut, itu semua dari Allah. Ya, yang penting kita berbuat baik aja dulu sama siapapun. Meskipun kita disakitin, ya udah teruslah berbuat baik. Ada yang dendam sama aku, ada yang mencelakain aku, maafin aja. Doa yang baik-baik aja. Tapi kan ada orang yang udah operasi, dia kan kayak gini. Pokoknya gue maunya yang megang badan gue tuh perempuan, gitu kan. Gue maunya yang megang badan gue laki nggak apa-apa. Nah, lu tuh nanti kalau lu meninggal, lu mau di nisan lo tuh lu mau Lucinta Luna atau Muhammad Fattah? Kembali ke kodrat Muhammad Fattah. Meskipun udah ganti identitas Ailina Putri, tapi tetap kalau misalnya meninggal, ya nisannya Muhammad Fattah Kakak udah ngomong ke orang. bin Muntoha. Kenapa? Udah dititipin ke orang. Enggak, ini aku baru ngomong sekarang. Oh, wow. Karena kan aku udah jauh dari Fattah, keluarga. Muhammad Fattah Bin. bin. Muntoha, Muntoha. Haji Muntoha, ya. Ya, saya berharap semoga dengan tayangan ini buat teman-teman mungkin yang mau melakukan perubahan bisa memikirkan kembali bahwa yang paling utama itu kesiapan mental. Ya kan? Namanya kita nih yang hidup nih aja yang hidup ya. Hari ini kita bagaimana, besok kita bisa berubah loh. Ya kan? Apalagi kalau menjadi Lucinta Luna udah telanjur nggak ada, lo mau ditancap lagi gimana? Itu konsepnya? banyak pertanyaan dari semua netizen dan tuntutannya itu banyak banget. Dan itu yang bikin aku ngerasa kayak ini apa, ini gimmick nggak sih, ini nggak sih, ini gini nggak sih. Nggak semudah itu Purwoso. Iya. Masih banyak yang harus dilakukan. Dari identitas, dari semua nih yang ada, onderdil yang ada di buat badan. Iya. Dan ini juga nggak bakal bisa dibalikin. Masa mau pakai pensil 2B? Nggak bisa dong. Iya. Atau pakai linggis nggak akan bisa. Katanya lo mau operasi yang pakai cetek kalau buat pewong jadi lekong. Iya, itu kan kalau Iya. itu operasi di Amerika. Setahun bisa 4 kali. Ya tapi kan itu juga bohong-bohongan juga pakai remote. Iya, tapi kan semakin berganti tahun ada yang canggih lagi. Gitu. Oke, kita nih ada pertanyaan cepet ya. Di mana tadi? Oh, ini Iya. dia. Handphone lagi enggak? Dengerin ya, Fattah ya. Iya. Kamu harus jawab dengan Ya Pak cepat, Haji. Kak. Iya Pak Haji. Oke ya, ini ada segmen question of life. Punya uang banyak tapi nggak punya temen, atau punya temen tapi nggak punya uang banyak? Punya uang banyak tapi nggak punya teman. Lu sekarang kayak udah nggak percaya sama orang gitu ya? Ya, Kayak orang-orang tuh semuanya kayak fake gitu, toxic. toxic. Jadi lu tuh percaya sama manajer lo, udah sama orang yang ngasih kerjaan ya lo anggap klien. Iya. Bisnis sekarang bisnis. Udah nggak bisnis, jadi udah Gue- nggak ada lah best friend lah apa gitu, nggak ada. Nggak.
Karena gue udah di masa di fase pernah berjuang untuk membantu seseorang, pas pada saat gue WhatsApp cuma dibaca tersampaikan doang, dan hati gue sebetulnya bukan sakit sih, kecewa aja gitu. Oh, lu support orang itu mati-matian, terus di giliran lu perlu, lu nggak dapat support dari dia. Ya lebih menyayangkan lu baca tapi lu nggak Dan lu tahu itu dibaca. dibaca. Kayak kemarin kan lu juga sempat datang ke sidangnya berkali-kali, sidangnya Niki Ami. gitu kan. Ami, lu begitu sayangnya sama Niki gitu. Ami my best friend. Nah, lu sempat nggak datang ke penjara, lu cerita, Mi, gue lagi begini nih, Mi, gue mau begini Nggak. gitu. Belum ketemu. Pas ketemu tuh pas acara 17 Agustus tahun kemarin, itu aku diundang langsung sama ketua Rutan untuk ngisi acara gue sama Dinar Candy. Oh, yang di nge-DJ. Iya. Oke. Sampai sekarang belum ketemu lagi. Alumni ya. Oke ya. Saya kaya dan terkenal, tapi orang-orang tidak tahu kalau saya Trans. apa? Trans. Trans. Siapa yang nggak tahu kalau lu trans? Hah? Lu tukang gorengan juga tahu lo trans. Sarap. Ya kalau gue udah pindah ke Korea, Oh. Gitu loh. Tapi kalau lu jalan, kalau orang Korea mah biasa aja ya. tapi kalau di sini semua orang pelosok pun udah tahu. Udah Karena tahu. lu udah terkenal banget kan. Iya, pokoknya gue sekarang nih circle pertemanan gue, Lina Mukherjee, Lisa Iya. Mariana, udah bertiga dah tuh. Riana apa? Lisa Mariana. Lisa Mariana. Ya, Jadi bukan lu Lisa sekarang tuh Mariana. cuma bertiga tuh. Bertiga. Yang lain terserah deh, gua nggak perlu Yang kenal lain gue juga, nggak bodo peduli. amat. Oke, siap. Kalau saya berhenti dari dunia entertainment, hal yang akan saya lakukan adalah Hiatus dulu, upgrade diri, toto boom, meledak dengan Tapi- kebakaran. Tapi lu kan suka lihat kan ada cerita-cerita trans sukses, nikah, hidupnya baik-baik aja, punya suami. Kasolena atau kalau yang di Thailand tuh kan ada juga tuh Onongpoy. Nongpoy. Pengen nggak kayak gitu? Ada, pengen. Ya itu kan semua kan kehendak Tuhan, gitu. Gimana kita kaki berpijak melangkah kemanapun ya, anggap aja tuntutlah ilmu setinggi langit, mau ke tembok Cina kayak, mau ke negeri gingseng kayak. Kalau kita dapat jodohnya begini ya udah terima. Dan sekarang gue udah capek menafkahin seseorang. Lebih baik gue dicintai, gue dinafkahin yang royal dan loyal. Jadi berbalik ya. Berbalik. Jadi berbalik lo emang bener-bener perempuan sesungguhnya. Ya, Iya kan, kalau lo pacaran tetap lo lakinya kan, lo yang biayain. ya. Tapi kalau orang potong kayak lo gitu, Lun, itu sel spermanya diambil juga apa enggak sih, Lun? Apa Diambil. masih ada di dalam? Udah nggak ada. Oh, jadi siapa tahu nih kalau begitu kan sel spermanya bisa diambil, terus ada perempuan jadi bisa punya anak gitu. Nggak, Berarti sekarang udah kesimpulannya kakak udah nggak bisa punya keturunan. nggak ada. 100% nggak ada. Nggak punya keturunan. Nggak bisa bunting juga. Anaconda bisa, bunting anaconda. Sabar, Lun, sabar ya. Sabar, oke. Anaknya. Saya paling tidak suka ketika orang membandingkan saya dengan Orang yang sempurna. Karena kesempurnaan milik Allah, kekurangan milik kita. Kita semua punya kelemahan masing-masing, kelebihan masing-masing. Itu aja. jika bisa kembali ke masa lalu, apa yang ingin kamu lakukan? Ke masa lalu waktu jadi laki. Ya. Ya, pengen tuntut ilmu, pengen jadi pilot, pengen jadi dokter. Banyak sih sebetulnya hobi gue. Pengen jadi dosen, gitu. Tapi sayang lu sekolah lu juga nggak tinggi. Nggak tinggi STM. Ya tapi cukup laki ya sekolahnya STM ya. Ya Dulu kan pernah tawuran. Ikut tawuran juga. Nah sekali, habis itu udah nggak mau lagi. Cuma gara-gara kena timpuk doang sedikit, udah ada sakit. Besoknya nggak mau lagi. Terus lu ngapain tawuran? Ya namanya diajak pertama kali, gimana sih rasanya? Ya untuk- FOMO. Iya FOMO pertama kali. Oh. Ini terakhir ya. Jika hari ini adalah hari terakhir hidup saya, apa yang mau kamu lakukan? Ngomong ke semua orang, terakhir hidup saya mau berubah, kembali ke kodrat, tolong bantu saya, tolong bimbing saya, tolong jangan hujat saya lagi dalam masa proses perubahan, saya pengen dicintai, saya pengen disupport, saya pengen didukung. Ya mungkin aku bakal tutup sosial media, aku pengen fokus kusyuk.
itu perubahan kamu? Ya? Perubahan aku sampai akhir hayat. Kamu bisa mencari tempat hidup kamu yang baru. Iya. Dan aku berharap semoga tempat itu bisa membawa ketenangan yang paling utama. Amin, Masya Allah. Membawa kesempatan untuk hidup. Amin, Masya Allah. Membawa suasana yang lebih bahagia. Karena yang tahu diri kita bahagia atau enggak cuma diri kita sendiri, Lon. Iya. Dan pesan gue, ya coba untuk perhatiin diri lo dulu, baru perhatiin orang. Iya. Karena, mohon maaf, lo mungkin sedang berada di kondisi yang tidak baik-baik saja. Jadi lo butuh waktu buat diri lo sendiri, ya kan? Supaya, apa ya, lo bisa keluar dari permasalahan hidup lo sih, gitu. Betul. Thank you udah datang ke Butik Haji Igun. You're welcome, Pak Terima Haji. kasih Makasih, banyak, Kak Pampang. Cinta Luna, Muhammad Kim Fattah. Tahta dong manggil. Oh, dan sekarang nama baru lagi? Iya, Kim. lagi jadi pengen Kim Tahta. Oh, Kim Tahta. Irem Kim Tahta ini deh. Irem Kim Tahta. Nama aku Kim Tahta. Iya aja Iya. deh. Kita ngomong gimana lagi, Iya. ya kan? Oke, terima kasih banyak. Lu Cinta Luna, terima kasih. Sama-sama, Pak Haji. Seneng banget sudah hadir ke Butik Haji Igun. Juga seneng Iya kan, Masya Allah seneng banget Luna. Dan aku berharap balik lagi semuanya menjadi lebih baik. Amin. Ya, bisa be yourself. Itu mungkin yang paling mahal. Betul, Ya. be yourself. Be yourself, ya. Terima kasih buat customer. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.